Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Hasbullah, Sarjana Pendidikan, Guru PAI SD Negeri 009 Balikpapan Tengah, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2025 LPTK Winsi Samarinda. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi Hidup Lapang dengan Berbagi dalam kelas 5. Berikut videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar semuanya? Kalau Bapak bilang apa kabar semuanya, bilang alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang hari ini nggak masuk? Alhamdulillah, semua masuk semua. Kita ucapkan ya, alhamdulillah. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya tumbuh berjuang semangat nasionalisme kita, semangat patriot kita untuk negara. Oke, yang hari ini yang bertugas untuk dirjen lagu Indonesia Raya siapa? Najwa. Yuk, silakan Najwa maju ke depan, bantu teman-temannya. Oke, siap nyanyi lagu Indonesia Raya? Oke, semua anak-anak silakan berdiri. Siap, 1, 2. Indonesia kandung padamu, di sanalah aku berdiri dan menulimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia
Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Indonesia hebat, namun hidup lagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, lemah belajar, bermasyarakat, hidup cepat beristirahat. Tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, lemah belajar, bermasyarakat, lalu cepat beristirahat. Oke, tadi itu adalah 7 kebiasaan apa? Anak Indonesia hebat. Jadi kita harus bukan hanya menyanyi saja, tapi juga kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran supaya kita lebih berapi-api lagi semangatnya bikin kita menjadi fokus, kita akan coba ice breaking dengan senam ping. Oke, berdiri dulu semuanya. Oke, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang submateri hidup berbagi, hidup lapang dengan berbagi. Ya, hidup lapang dengan berbagi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang zakat, infak, dan sedekah. Tapi khusus hari ini kita akan belajar tentang materi tentang zakat. Nah, sebelum itu
Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kalian itu pernah nggak melihat suatu hari orang tua kalian pergi ke masjid atau pergi ke lembaga sosial membawa beras atau membawa uang? Pernah. Itu biasanya lagi ngapain? Apa? Bayar zakat. Apalagi? Ada yang membayar zakat. Habis itu ada yang sedekah. Apalagi infak. Nah, hari ini kita akan membahas ulas satu persatu ya tentang zakat, tentunya tentang ketentuan zakat dan ketentuan penerima zakat. Zakat pengertiannya seperti apa? Ketentuan zakat dan ketentuan penerima zakat. Baik, anak-anakku sekalian, zakat itu merupakan suatu bentuk pemberian kepada orang yang dermawan. Tujuannya adalah apa? Berbagi. Tujuannya ikut merasakan daripada yang namanya kenikmatan. Dengan berzakat, dengan peduli kepada orang, orang juga akan merasa lebih baik hidupnya. Orang itu punya harapan. Untuk apa? Untuk saling berkomunikasi pertama. Yang kedua adalah tujuannya untuk saling menolong. Ketiga, agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran tentang zakat, Bapak ingin tahu kalian itu sejauh mana sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak akan melakukan yang namanya asesmen awal atau diagnostik. Jadi kalian akan mengisi ini ya untuk mengetahui sebagaimana kalian mengerjakan atau mengetahui tentang zakat ini. Jadi kalian harus mengerjakan asesmen awal diagnostik yang telah Bapak siapkan untuk kalian. Diisi namanya dan kelas. Kasih. Oke. Ya. Alhamdulillah ada yang sudah bisa menjawab, ada yang tahu tentang zakat. Ya, zakat diwajibkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat seperti balik. Betul, boleh. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Ya. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Ini akan menjadi asesmen awal untuk mengetahui sebelum masuk materi kalian pernah mendengar kata zakat apa tidak ya? Baik. Oke, di depan kalian itu ada nama-nama kelompok yang akan Bapak acak. Jadi kalian nanti akan menyusun kelompok sesuai dengan link tersebut atau website tersebut. Jadi dalam satu tim nanti kalian akan berkumpul jadi satu sesuai dengan nama-nama yang ada tertera di situ. Oke? Oke, paham? Oke, silakan. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah buat bentuk kelompok sesuai dengan link tersebut yang sudah dibentuk. Dan semua sudah pada posisi masing-masing dengan Chromebook. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas yang pertama harus apain? Tidak asik sendiri pada saat guru menjelaskan. Tidak boleh ribut. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Tidak bermain sendiri. Tidak berisik. Tidak boleh keluar kelas tanpa izin dari gurunya. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Tidak boleh memotong pada saat guru berbicara. Oke, cukup? Bisa dilaksanakan? Oke. Baik.
Oke, baik. Sekarang silakan klik selanjutnya pada link tersebut. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah tentang hidup lapang dengan berbagi. Jadi ada banyak yang sub yang harus kita bahas, tapi untuk hari ini yaitu tentang zakat. Tentang apa? Zakat. Di situ ada apa lagi? Apalagi hikmah, hadiah, dan sedekah. Jadi kita akan membahas satu persatu, tapi untuk khusus hari ini kita akan membahas tentang zakat. Oke, sekarang klik selanjutnya. Oke, sekarang itu ada sub menu zakat, tujuan pembelajaran, ketentuan zakat, dan games. Sekarang kita klik dulu ke tujuan pembelajaran. Oke, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah ini zakat. Bagus. Melalui kita diskusi, kelompok peserta didik dapat memahami zakat dengan benar. Kelompok sudah dibentuk, jadi kita akan membahas tentang yang namanya zakat. Yang kedua, ya, ketentuan zakat fitrah dengan benar. Nanti kalian akan presentasi ke depan dengan menggunakan karton nanti yang akan kalian buat. Yang ketiga, oke, Pak, kalau ada kedua ketentuan, maksudnya ketentuan yang pertama itu apa? Yang kedua, ketentuan zakat fitrah, entah itu dia balik, Islam, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di bawah itu. Dan yang ketiga adalah ketentuan penerima zakat. Penerima zakat itu banyak sekali. Dalam surah At-Taubah ayat 60 ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Mulai dari fakir sampai disebut dengan Ibnu Sabil. Apa aja itu nanti akan kita bahas. Jadi zakat, pengertian zakat adalah zakat artinya berkembang, suci, dan berkah. Zakat terbagi menjadi dua macam. Pintar. Zakat fitrah dan zakat harta atau mal. Jadi zakat harta itu juga disebut dengan zakat. Nah, selanjutnya, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Pintar. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat yang dimana dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Selanjutnya, dan waktu pembayaran zakat fitrah, yaitu zakat fitrah harus dibayarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri agar mereka yang membutuhkan dapat menikmati kebahagiaan. Pintar. Berapa setiap orangnya? 2,5 kilogram. Pintar. Selanjutnya, apa itu zakat harta? Seperti uang, emas, perak. Dan memenuhi waktu syarat kepemilikan. Jika seseorang mempunyai harta setara 85 gram emas atau lebih, maka wajib membayar zakat harta sebanyak 2,5% dari hartanya. Jadi kalau kalian punya emas atau harta yang lebih dari 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan 2,5% dari zakat tersebut. Ya. Sekarang klik home. Ketentuan zakat. Ketentuan zakat di situ ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ketentuan zakat. Yang pertama adalah bagus. Kedua, balik. Oke, Bapak tanya. Dari poin-poin ini mana yang kalian belum tahu? Terbebas dari hutang. Kalau terbebas dari hutang itu artinya adalah dia tidak mempunyai hutang sama sekali. Kalau balik, ya, balik itu artinya kalau kalian, mohon maaf, kalau laki-laki sudah yang namanya sunat, yang perempuan sudah yang merasakan yang namanya halangan, haid.
Ya, dan juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang oke. Ya, berakal itu punya pikiran. Jadi kalau orang, mohon maaf, kalau orang yang tidak mempunyai akalnya, maka dia tidak bisa untuk membayar zakat. Siapa sih Pak orang yang tidak mempunyai akal itu? Pertama, orang yang tidak memiliki kesadaran. Seperti, mohon maaf, orang dengan gangguan kejiwaan, orang pingsan, ya, orang dalam keadaan mabuk, pintar. Itu 3 orang itu termasuk orang yang tidak membayar zakat. Selanjutnya, oke, sekarang ketentuan penerima zakat. Ketentuan penerima zakat itu ada 8. Yang pertama adalah fakir atau sangat tidak mampu. Kedua adalah miskin, kekurangan tapi punya sedikit penghasilan. Dia punya penghasilan, tapi kurang untuk mencukupi kebutuhannya. Ya. Amil, pengurus zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Rikob, hamba sahah atau emisi budak. Rikob itu dulu itu disebut dengan budak, nak. Jadi dia dulu tanpa digaji, disuruh tapi tanpa dibayar. Gharim, orang yang berhutang dan kesulitan membayarnya. Fisabilillah, pejuang di jalan Allah, dan Ibnu Sabil yang kehabisan bekal. Misalkan Ibnu Sabil itu adalah orang yang berpergian, misalkan dari Balikpapan menuju ke Bontang. Di tengah jalan dia kehabisan bekal, maka dia boleh untuk mendapatkan zakat. Untuk apa? Untuk biaya perjalanannya pada saat mencapai tujuan. Oke, jelas sampai sini? Oke, sekarang anak-anak, Bapak akan kasih kalian tugas kelompok di mana kalian boleh desain dan mencocokkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sini. Pengertian dan ketentuannya. Bawa gunting semuanya? Bawa. Oke. Oke, anak-anak, lihat Bapak dulu. Jadi ini tugasnya adalah untuk membuat peta konsep atau mind mapping. Dan juga kalian akan membuat project, boleh menggunakan yel-yel atau menggunakan celengan yang sudah Bapak siapkan. Ya, tinggal dihias. Paham? Nah, oke, silakan ketua kelompok maju kembali untuk mengambil berkas ini. Dibagi tugasnya. Ada yang nulis nama kelompok juga, dibagi tugasnya. Oke. 18 menit. Dan ditunjuk siapa-siapa aja yang membaca ini dan itu supaya nanti bisa dijelaskan nanti satu persatu ke depan. Dah? Yes. Ayo semangat. Ini buat tim celengan kan?
Celengan kan ini? Oke. Oke, anak-anak. Sudah semua? Alhamdulillah. Baik, kita akan coba presentasi. Kita akan menggunakan tim acak. Jadi tim nanti sesuai dengan panel ini, ya, dia yang akan maju pertama kali untuk menjelaskan. Satu, siap ya? Tim satu angkat tangan. Bagus. Tim 2. Nice. Tim 3. Oke. Tim 4. Mantap. Oke, siap. 1. Lihat semua di layar. 2, 3. Siapakah yang akan maju duluan? Adalah tim 3. Oke. Kakak tim 3 silakan maju. Kami dari tim 3 akan menjelaskan tentang tabungan zakat dan cara untuk memasukkan uang ke dalam celengan berkah untuk orang yang membutuhkan. 1. Pengertian zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat terbagi menjadi 2, zakat fitrah dan zakat harta atau mal. Bagus 3. Kami membuat proyek celengan zakat untuk membantu orang yang membutuhkan. Contohnya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini ditanyakan? Nggak ada. Terima kasih dari tim 3. Penjelasannya luar biasa, keren sekali. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Kepada tim 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 akan mempresentasikan tentang zakat dan kami membuat proyek tentang celengan zakat. Kami akan menjelaskan apa itu pengertian dari zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat terbagi menjadi 2, zakat fitrah dan zakat harta atau mal. Kami membuat proyek tentang celengan berkah. Kami akan memberitahu cara menggunakan celengan berkah ini. Oke, silakan. Ya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. 1, 2, 3. Tim 4. Oke, silakan maju tim 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang zakat. Dan kami ada membuat proyek yel-yel. 1. Pengertian zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu kami akan membacakan yel-yel. Kalau kau Muslim, kau Islam.
Kalau kaum muslim taat bayar zakat. Kalau kaum muslim mari kita laksanakan. Kalau kaum muslim taat bayar zakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang zakat dan kami membuat proyek berupa yel-yel. Ya. Pengertian zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat terbagi menjadi 2. Zakat fitrah dan zakat harta. Kalau kau cinta Allah bayar zakat. Kalau kau syukur nikmat bayar zakat. Kalau kau ingin ridhonya mari kita laksanakan. Kalau kau cinta Allah bayar zakat. Cukup sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan tentang kegiatan kelompok tadi, ya, bahwasanya zakat itu artinya berkembang dan suci, dan juga pemaparan tadi ada yang buat celengan, ada yang buat yel-yel, ya, semuanya untuk satu tujuan, untuk adalah saling membantu, mengajak pada perbuatan kebaikan itu sangat-sangat baik. Oke, sekarang Bapak terakhir tugasnya adalah mengerjakan latihan di games di link yang tadi. Tinggal kalian klik linknya di bagian games ini. Baik, sekarang kita sudah mengerjakan yang namanya LKPD melalui KISIS, ya. Soalnya itu ada 20, nanti akan Bapak cek setelah kalian pulang, Bapak akan lihat nilai kalian dan Bapak akan kasih tahu pada saat hari berikutnya atau minggu depan. Jadi, untuk kegiatan selanjutnya yaitu adalah Bapak mau tanya sama kalian. Apakah pembelajaran tadi ada yang membingungkan? Apakah kalian paham apa yang Bapak jelaskan tentang zakat? Ada yang bikin bingung? Oh, tadi pada saat awal-awal belum mengerti, sekarang sudah tahu jadi mengerti, ya? Nah. Oke, sekarang mau tanya, pengalaman pembelajaran hari ini gimana? Seru. Habis itu happy, menyenangkan. Apalagi? Bahagia. Asik, seru, apalagi? Hah? Oh, seru untuk berdiskusi, apalagi? Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Jadi, semua tadi penampilan kalian sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus, dan mudah dimengerti untuk dipahami. Kalian juga nanti bacanya, nanti ditingkatkan lagi, dan juga pengetahuannya dimaksimalkan lagi, ya, mengenai tentang zakat. Jadi tadi zakat itu adalah pertama tadi apa namanya? Zakat artinya apa namanya? Zakat artinya suci, suci, berkembang, tumbuh. Zakat ada berapa macam? Zakat ada 2 macam. Zakat fitrah atau zakat mal. Ketentuan zakat pertama beragama, balik, berakal, dan tidak berhutang. Pintar. Ketentuan penerima zakat, amil, fakir, bagus, miskin, apalagi, fisabilillah, mu'alaf, ibnu sabil, rekop, dan juga gharim. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Yakin?
Oke, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan masuk tentang materi infak dan juga sedekah. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Ya, dan mudah-mudahan minggu depan masih bisa bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.